Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Agung Santoso, NIM 20000854201019. Di sini saya akan menjelaskan tentang membangun keluarga Islam. Kita masuk dalam materi pertama, yaitu keluarga. Untuk membangun sebuah keluarga yang Islam harus dimulai sejak persiapan pernikahan, pelaksanaan pernikahan, sampai bagaimana seharusnya suami dan istri membina keluarga setelah akad nikah dilaksanakan. 1. Persiapan pernikahan. Wanita itu dinikahi oleh 4 hal: karena hartanya, karena kecantikannya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Utamakanlah karena agamanya, niscaya kamu akan selamat. Hadis Al-Bukhari, Muslim. Boleh-boleh saja seorang yang akan menikah memperhatikan harta, keturunan, ataupun kecantikan calon pasangannya. Namun ketiga faktor itu hendaknya tidak dijadikan penentu dalam memilih calon pasangan. Setelah menentukan pilihan calon pasangan, sebelum melangsungkan pernikahan, hal yang disunahkan adalah meminang, yaitu menyampaikan maksud untuk menikahi dari seorang laki-laki pada seorang wanita, baik secara langsung maupun dengan perantara seorang yang dapat dipercaya. Ketika akan menikah, seorang calon suami harus bisa memastikan bahwa calon istri itu bukan muhrimnya. Yang dimaksud muhrim adalah diharamkan karena turunan, di mana yang dimaksud ada beberapa 7 kelompok, yaitu 1. Ibu dan seterusnya ke atas. 2. Anak perempuan dan seterusnya ke bawah. 3. Saudara perempuan kandung, seayah atau seibu. 4. Bibi dari bapak. 5. Bibi dari ibu. 6. Keponakan perempuan dari saudara laki-laki. Dan 7. Keponakan perempuan dari saudara perempuan. Yang kedua, B. Diharamkan karena susuan. Terdapat 2 kelompok yang dimaksudkan, yaitu 1. Ibu yang menyusui. 2. Saudara perempuan sesusuan. Yang ketiga atau yang ke C, di mana diharamkan karena pernikahan. Terdapat 4 kelompok, yaitu ibu istri atau mertua. 2. Anak istri dan dari suami sebelumnya, jika istri telah digauli. 3. Istri bapak atau walaupun sudah cerai. 4. Istri anak walaupun sudah cerai. Selain muhrim, ada juga perempuan yang haram dinikahi untuk sementara. Mereka itu adalah 1. Perempuan yang masih berada dalam ikatan pernikahan. 2. Mantan istri yang ditalak baik kubra, kecuali telah dinikahi oleh laki-laki lain dan telah digauli. 3. Perempuan yang masih muhrim dengan istri kita. 4. Perempuan yang tidak seagama dengan kita. 2. Pelaksanaan pernikahan. Pernikahan akan dipandang sah apabila memenuhi ketentuan-ketentuan berikut. Adanya pasangan yang akan dinikahi, yaitu laki-laki muslim dan perempuan muslim yang sudah siap lahir batin untuk menikah. B. Wali, yaitu orang yang bertanggung jawab menikahkan calon pasangan suami istri. Wali yang dimaksud di sini adalah wali perempuan. Adapun urutan orang yang sah menjadi wali adalah sebagai berikut. 1. Ayah kandung. 2. Kakek dari ayah. 3. Saudara laki-laki seibu seayah. 4. Saudara laki-laki seayah. 5. Paman dari pihak ayah yang seibu seayah. 6. Paman dari pihak ayah yang seayah. 7. Anak laki-laki paman dari pihak ayah yang seibu seayah. 8. Anak laki-laki paman dari pihak ayah yang seayah. 9. Hakim. C. 2 orang saksi yang adil. Beberapa syarat yang harus dimiliki wali dan saksi adalah sebagai berikut. 1. Islam. 2. Balik atau sudah berumur minimal 15 tahun. 3. Berakal. 4. Merdeka. 5. Laki-laki. 6. Adil. D. Ijab kabul.
Ijab adalah ucapan penyerahan dari wali perempuan kepada mempelai laki-laki, dan qabul adalah ucapan penerimaan mempelai laki-laki atas penyerahan mempelai perempuan dari walinya. Mahar. Mahar adalah pemberian mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat pernikahan. 3. Pembinaan keluarga. Agar keluarga harmonis, sejahtera lahir dan batin, perlu dilakukan pembinaan. Jika masing-masing anggota keluarga sadar akan tugas dan kewajibannya, kemudian berusaha melaksanakannya, maka hak-hak anggota keluarga, baik suami, istri, maupun anak-anak akan terpenuhi. A. Kewajiban suami dalam keluarga. Suami adalah pemimpin dalam keluarga, disebabkan Allah telah memberikan kelebihan kepada mereka atas kaum perempuan. Dengan kelebihan itulah, maka kepada suami dibebani tugas yang harus dilaksanakan, antara lain 1. Menggauli istri dengan sopan. 2. Memberikan nafkah batin. Salah satu kewajiban suami pada istri adalah memberikan nafkah batin, seperti keamanan, ketenangan, termasuk pemenuhan kebutuhan biologis. Yang ketiga, memberikan nafkah lahir. B. Kewajiban istri dalam keluarga. Ketika seorang istri memperoleh hak-haknya dari suami, dia juga punya sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu 1. Patuh kepada suami selama perintah suami tidak bertentangan dengan ajaran Islam. 2. Melayani kebutuhan biologis suami. 3. Berterima kasih atas pemberian suami. C. Kewajiban orang tua pada anak. Di antara tugas orang tua adalah mengembangkan fitrah yang telah dimiliki anak agar tumbuh dan berkembang. Untuk itu, orang tua berkewajiban untuk 1. Mencukupi kebutuhan anak-anak makanan, pakaian dan tempat tidur yang layak sesuai dengan kadar kemampuannya. 2. Menjaga keselamatan anak sejak dalam kandungan ibunya sampai beranjak dewasa. 3. Mendidik akan baik secara langsung maupun memasukkannya ke dalam salah satu lembaga pendidikan. 4. Selaku berdoa untuk kebaikan anak-anak. 5. Mengawinkan jika sudah dewasa. Selanjutnya D. Kewajiban anak kepada orang tua. 1. Mematuhi perintah orang tua, kecuali dalam hal maksiat. 2. Berbuat baik padanya. 3. Berkata dengan lemah lembut kepadanya. 4. Merendahkan diri di hadapan keduanya. 5. Berterima kasih kepadanya. Yang keenam, memohon rahmat dan maghfirah untuk keduanya. Yang ketujuh, setelah mereka wafat, salatkan jenazahnya, mohonkan rahmat dan ampunan untuknya, dan teruskan jalinan kekeluargaan yang pernah dibina oleh keduanya. Baiklah, itu tadi yang dapat saya presentasikan tentang membangun keluarga Islam. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.